Pengabdian Masyarakat tahun 2025 yang dilakukan Departemen Silvikultur Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, merupakan kegiatan multitahun. Pada tahun sebelumnya, yaitu 2024, tahun pertama, telah dilakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat berupa pembangunan model penanganan lahan kritis di Desa Kalang, salah satu desa di sekitar kawasan hutan dengan tujuan khusus pendidikan dan latihan kehutanan, KHDTK Diklat Hat Blorangawi. Hal ini bertujuan untuk mendukung kelestarian hutan dan lingkungan serta percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan tersebut diwujudkan melalui penanaman tanaman alpukat varietas Miki, Red Vietnam, Kendil, dan Aligator, yang bernilai konservasi dan ekonomi tinggi, terutama di sepanjang Sungai Bengawan Solo. Perkebunan alpukat ini diharapkan dapat menjadi investasi awal dalam pengembangan wisata petik buah di sepanjang Sungai Bengawan Solo. Pemeliharaan perlu dilakukan agar tanaman tersebut dapat tumbuh dengan baik. Namun, pertanaman ini tidak lepas dari gangguan hama diantaranya yaitu kutu putih, Paracoccus marginatus, ulat kipat, Criculater sylvenestrata, dan penyakit seperti Anthracnosa, Coletrolicum glosporioides, serta kanker batang atau busuk akar, Phytophthora palmivora. Gangguan tersebut perlu dikendalikan agar tidak menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Guna mengatasi gangguan tersebut, Pengabdian Masyarakat tahun 2025, Departemen Silvikultur Fakultas Kehutanan UGM mengajukan usulan kegiatan dengan memperhatikan aspek silvikultur serta penerapan teknologi terapan sederhana dalam pengendalian hama dan penyakit. Kegiatan pengabdian ini dilakukan secara bertahap dimulai dengan sosialisasi kegiatan dan koordinasi dengan pihak perangkat Desa Kalang, perwakilan masyarakat, serta penyuluh pertanian setempat. Tujuan dari sosialisasi ini yaitu menghimpun dan merangkum informasi permasalahan real di lapangan, serta penyampaian tata waktu, teknis kegiatan. Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, demplot pertanaman alpukat di Desa Kalang secara umum mengalami gangguan yang disebabkan oleh organisme pengganggu tanaman atau OPT berupa serangga hama. Pada observasi awal yang dilakukan, demplot alpukat didominasi oleh tumbuhan bawah yang cukup rapat serta naungan tanaman lain. Kondisi ini merupakan salah satu faktor yang cukup cocok untuk perkembangan OPT. Selain itu, luapan banjir Sungai Bengawan Solo pada tahun 2024 silam juga menyebabkan sebagian tanaman hilang ataupun mati. Tindakan silvikultur intensif dalam pengelolaan pertanaman merupakan salah satu kunci untuk mencapai produktivitas tanaman yang optimal. Sehingga, sebagai solusi permasalahan yang terjadi, dilakukan pengendalian hama dan penyakit terpadu meliputi pembersihan lahan serta aplikasi pengendalian hama menggunakan pestisida nabati. Pestisida nabati merupakan jenis pestisida yang dibuat dari bahan-bahan organik untuk mengendalikan serangan hama. Keunggulan dari pestisida nabati diantaranya yaitu ramah lingkungan, aman karena residu yang mudah hilang, tidak menimbulkan resistensi, dan mudah dibuat. Pestisida nabati bekerja sebagai antiviten, repelen, mengganggu siklus hidup, mematikan hama melalui kontak langsung, serta antraktan. Pada kegiatan pengabdian ini, masyarakat Desa Kalang yang didominasi oleh petani hutan diberikan pendampingan melalui diskusi kolaboratif pengendalian OPT menggunakan pestisida nabati, serta praktik pembuatan dan aplikasi pestisida nabati secara langsung di demplot pertanaman dan tanaman keras lainnya. Berikut ini merupakan proses pembuatan pestisida nabati yang dilakukan secara kolaboratif bersama masyarakat Desa Kalang, terdiri dari persiapan bahan, perebusan, ekstraksi bahan, dan pengendapan hasil ekstraksi.
Dari FGD yang telah dilaksanakan, masyarakat tampak antusias terhadap topik diskusi yang diberikan. Serangan hama pada tanaman keras ataupun tanaman pertanian yang dibudidayakan seringkali menyebabkan kerugian besar, khususnya berupa kegagalan panen atau matinya tanaman. Pengendalian OPT menggunakan bahan kimia mampu memberikan kinerja yang cepat dengan bahan aktif yang terkandung. Namun biaya yang dibutuhkan relatif tinggi, dan yang terpenting, dampak negatif terhadap kestabilan ekosistem cukup tinggi, serta berisiko pada pencemaran lingkungan dan kesehatan petani. Pasca FGD yang dilakukan, masyarakat menjadi lebih memahami, 1. Dampak negatif dari penggunaan bahan kimiawi dalam pengendalian OPT terhadap lingkungan dan kesehatan tanaman serta petani, dan 2. Potensi bahan alami untuk membuat pestisida nabati dengan cara ekstraksi. Setelah FGD selesai dilaksanakan, tim kegiatan pengabdian juga memberikan pelatihan singkat yang bertujuan untuk mengembangkan keterampilan petani untuk mengolah bahan nabati yang mudah diperoleh di sekitar desa menjadi pestisida nabati. Pelatihan ini meliputi 1. Praktik pembuatan pestisida nabati, dan 2. Praktik monitoring dan penyemprotan tanaman terserang hama dengan pestisida nabati. Berikut ini adalah hasil penerapan pestisida nabati pada tanaman yang terserang hama pada berbagai tanaman keras di lingkungan Desa Kalang. Program pemberdayaan ini diharapkan akan memberikan manfaat positif dalam meningkatkan pengetahuan SDM di sekitar desa hutan, sehingga kontinuitas dan konsistensi untuk menjaga sumber daya alam hutan setelah program pemberdayaan ini selesai dapat tetap terjamin.